Halo keluarga IRC yang terkasih, bagaimana kabarnya? Saya yakin bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang melimpah kepada kita sehingga kita dapat memperoleh kemenangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat yang lebih besar, mari kita perhatikan informasi penting mengenai IRC Sawangan seminggu ke depan. Jika IRC Family mengalami masalah atau kesulitan, jangan ragu untuk menginformasikannya melalui keluarga rohani atau KUL Anda. Namun, jika Anda belum memiliki KUL, Anda bisa mencari KUL yang terdekat dengan rumah Anda atau scan barcode di samping. Ibadah minggu depan, tanggal 23 April 2023 akan dilayani Pastor Cynthia. Pastikan IRC Family untuk hadir bersama dengan teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atau scan barcode yang ada di layar. Nah, ada kabar gembira, yaitu IRP 232 merilis single terbarunya In Every Time yang dapat kita dengarkan di Spotify, Joox, Apple Music, dan media lainnya. Jika Anda terberkati, Anda juga bisa berbagi. Pastikan untuk selalu terhubung dengan media sosial kami untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Jika IRC Family membutuhkan layanan konseling atau ada yang ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Mari kita dukung dan bantu UMKM melalui IRC Care. Sistem pre-order memungkinkan kita untuk memesan makanan untuk ibadah KUL, ucapan syukur, dan lainnya. Itulah informasi penting yang perlu Anda perhatikan minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, bisa scan barcode yang ada di layar. Ayo, persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Selamat beribadah IRC Family. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh lambaikan dua-dua tangan kita, katakan shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Karena saya percaya kita semua membawa hati yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita, saudara. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah hentinya dalam hidup kami. Dan kami boleh ada siang hari ini untuk datang beribadah di tempat ini. Kami membawa hati kami yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami siang hari ini. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa yang kami kasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Indonesia terus pulih di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan terus tertuju atas bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan roh takut akan Engkau senantiasa. Beserta seluruh jajaran pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Kami bersepakat Tuhan, biar penuh dengan kasih-Mu. Mereka boleh memerintah negeri kami Indonesia. Sehingga Indonesia boleh terus maju Tuhan. Dan Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita, kami memberkati gembala pembina kami Tuhan. Beserta wakil-wakil yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau tambah-tambahkan pengurapan yang kuat Tuhan untuk gembala pembina kami. Engkau memberkati keluarga besar mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan ajaib. Menyertai gembala pembina kami dimanapun saja Tuhan pakai. Dan biar nama Yesus terus dimuliakan, dimasyurkan. Kami juga memberkati gembala rayon kami Tuhan, Pak Yongki. Juga wakilnya Pak Riza, Pak Ari. Bersama-sama bergandengan tangan Tuhan membawa rayon 9 berjalan dalam kemuliaan-Mu. Juga seluruh gembala-gembala cabang ranting yang ada Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan keluarga besar mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu.
Kami percaya mereka adalah biji mata-Mu dan Kau terus menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gembala kami di tempat ini, Pak Riza. Dan juga wakil-wakil yang ada di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biar kasih-Mu terus menyertai-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, Tuhan, biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Seluruh volunteer dan jemaat, bahkan yang beribadah hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya menjadi milik-Mu saja. Engkau berdaulat dan berkuasa di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Yesus yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama dengan keras katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa. Pagi hari ini kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat kasih-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku.
Oh Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bukti kasih-Mu yang nyata dalam kami Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, oh, ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari umat Tuhan saja. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas bumi. Terima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari bagi berdiri bersama-sama lebih lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Semua tepuk tangan di atas kepala kita. Sorakan haleluya. Kami menerima kasih-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya sukacita yang baru Tuhan adakan di tempat ini bagi setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan. Meninggikan nama Allah yang dahsyat. Mari sama-sama kita katakan. Sarankan amin. Haleluya. Biar sukacita surga ada di tempat ini, amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
Sungguh takkan patah semangat kami memuji Engkau Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak. Sukacita, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Mari dengan iman katakan sukacita. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Mari berikan suara-suara yang dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Saya percaya sukacita kita melimpah karena kita tahu siapa yang kita sembah. Amin. Dia satu-satunya raja pemenang atas hidup saudara dan hidup saya. Yang setuju katakan yes. Katakan yes. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat raja kita. Haleluya. Oh. Kau dahsyat. Ayo tepuk tangan di atas kepala saudara. Serukan. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Amin. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Serukan. Yes. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Yes. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Yes. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup. Ayo lebih lagi saudara. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Amin. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya Raja pemenang dalam hidup kami, yang memberikan kemenangan atas setiap kami. Engkau luar biasa. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja
Saya rindu bertanya apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah IRC yang ketiga? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi untuk Tuhan. Jangan malu-malu. Puji nama Tuhan ada di sebelah kanan saya. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangannya. Ada fotonya di belakang. Oh banyak Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap bisa datang ke IRC Sawangan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesa-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesa-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan tersedia bagiku. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab
tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pujian yang mengalir di hati yang mencintai serta mengasihi Tuhan boleh memberkati serta menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah hadir di dalam setiap hidup kami. Bahkan dalam peribadahan yang kudus dan suci di tempat ini, kami sungguh boleh merasakan kehadiran-Mu bersama dengan kami. Untuk itu kami kembali rindu, biarlah kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Kembali tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan selalu berkemah di sekeliling kami. Dan tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhanlah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, salam. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Senang sekali bisa kembali hadir di gereja untuk membagikan berkat firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali mendengarkan kabar yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang sangat amat luar biasa. Amin. Selamat Paskah. Gak ngerti nyautnya. Ya bilang juga selamat Paskah. Oke, mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan terambil dari Matius pasal 18 ayat 18 hingga ayat 20. Respon yang benar. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, apa katanya? Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus merupakan nasihat bagi setiap pengikutnya, bahkan murid-muridnya. Buat mereka sangat amat tidak bisa dipahami bagaimana Tuhan bisa hadir di antara mereka. Sebab mereka tahu mereka punya hukum Taurat yang membatasi antara Tuhan dengan manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang sanggup mampu menggenapi hukum Taurat itu sehingga boleh menghadirkan Tuhan. Sekalipun Tuhan hadir, nanti faktanya adalah penghakiman dan penghukuman yang ada. Dan bukan cuma sekedar itu, kehadiran Tuhan merupakan sesuatu yang sangat menakutkan buat mereka. Beda sama kita, kehadiran Tuhan merupakan sebuah kerinduan yang paling mendalam. Amin. Dan bukan cuma sekedar tentang kehadirannya yang dia akan sampaikan, dia akan nyatakan di antara setiap manusia. Tetapi dia juga di situ katakan, dia memberikan kekuatan dan kuasa bagi kita.
Kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Wow, haleluya. Bagaimana mungkin manusia punya kuasa mengikat dan melepaskan? Sebetulnya mereka semuanya sudah terikat dan tidak ada satupun yang sanggup mampu melepaskan dirinya. Haleluya. Amin. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita punya Tuhan yang sangat amat luar biasa. Dia Tuhan yang membentuk dan menjadikan kita segambar serupa sujud dengan dirinya. Dialah yang menghadirkan kita ke dalam dunia. Dan jika dia menghadirkan kita di dalam dunia, ada rencananya yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Ini kerinduan Tuhan. Namun untuk bisa melakukan itu nggak ada lagi lain. Tuhan harus menyelesaikan permasalahan dosa itu. Dengan cara bagaimana? Dia Tuhan menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Mau taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kematiannya merupakan wujud daripada belas kasihan. Belas kasihan atas murka Allah atas dosa. Nah, dosa itu harus menerima murka Allah tetapi bukan kepada manusia. Maka belas kasihannya itu diberikan kepada kita melalui kematian di atas kayu salib. Dan dia menganugerahkan kasih karunia untuk kita bisa diselamatkan. Haleluya. Amin. Hal ini hendaklah menjadi sesuatu yang utama dan terutama di dalam setiap hidup kita. Anda punya kuasa. Anda sanggup mampu menghadirkan dia di dalam setiap hidup kita. Di dalam hidup kita di mana saudara berkumpul di dalam namanya, dia pasti hadir. Haleluya. Amin. Dia hadir bersama dengan kita di tempat ini. Nah, untuk itu tiada lagi lain Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kehadiran Tuhan itu merupakan nubuatan pada waktu Yesus mengatakan perkataan ini. Tetapi setelah dia menyelesaikan penghalang antara Allah dengan manusia, yaitu dosa di atas kayu salib, dan dia bangkit, dia naik ke surga, dia mengambil Roh Kudus mencurahkannya, maka kitalah yang menggenapi firman itu. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu yang menjadi kerinduan kita apa? Kuasanya atau hadirnya? Yang menjadi kerinduan kita hadirnya atau kuasanya? Hadirnya. Kuasa belum tentu hadir. Tapi hadir pasti hidupmu berkuasa. Berikan kemuliaan bagi dia. Nah, untuk hadirnya tiada lagi lain. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Untuk hadirnya coba kita lihat Roma 10 ayat 9 dan 10. Sepakat ya, kita merindukan hadirnya. Roma 10 ayat 9 di situ kata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena apa? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow. Hadir Tuhan adalah sebuah anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam setiap hidup kita. Kehadiran Tuhan tuh enggak terlalu ngerepotin saudara. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Pakai syarat ini, pakai syarat itu. Enggak tuh. Firman Tuhan cuma berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu. Dan pengakuan itu mengalir dari hati yang percaya. Maka engkau akan diselamatkan. Berarti betapa pentingnya kuasa perkataan. Ayat ini berbicara tentang sebuah kelahiran baru. Kekristenan tanpa kelahiran baru. Tomat uman amin di gereja. Begitu keluar aman gak ya? Aman gak ya? Aman gak ya? Gitu. Halo. Perlu kelahiran baru agar di dalam amin, di luar juga ada Pak Amin di sini. Oh, di gereja saya ada Pak Amin. Halo Pak Amin. Ya, betapa pentingnya setiap perkataan, karena di dalam perkataanmu itulah yang menghasilkan kuasa Tuhan. Anda harus lahir baru. Supaya ntar matinya sekali.
Saya lahir 2 kali. Dilahirkan dengan mama dan papa biologis. Yang kedua saya dilahirkan papa rohani. Haleluya. Kelahiran baru di dalam dimensi roh. Peristiwa itu kurang lebih 27 tahun lalu. Menjelang 28 sampai hari ini. Di usia 34 tahun. Dan sekarang udah lapcaksa. Berapa itu? 63 tahun. Kadang-kadang ibu gembala manggil saya om. Aduh gue bilang gue tua banget sih. Ya karena mainnya sama keponakan. Ibu Ola keponakan saya gitu ya. Pantas saya keponakannya cakep kan. Lihat dulu dong omnya ya. Amin. Harus lahir baru. Nah orang yang lahir baru maka dia sekarang punya kuasa dalam hidupnya. Haleluya. Punya kuasa mengikat, melepaskan. Punya kuasa untuk menghadirkan Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir? Jika dia tidak pernah hadir secara pribadi di dalam hidup kita. Cuman dengan ngaku. Yesus aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Bentuklah aku menjadi satu pribadi yang baru. Yang sesuai dengan kehendak-Mu. Wow. Itu tuh yang merubah dari preman jadi pendeta. Luar biasa saudara. Amin. Namun lahir baru saja gak cukup supaya tidak tobat dan tomat. Haleluya. Lahir baru harus disertai dengan anugerah yang dia berikan yang merupakan stempel buat kita. Materai. Apa itu? Roh Kudus, terima baptisan kuasa Roh Kudus. Coba lihat Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13 demikianlah firman Tuhan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa? Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini memberikan ilustrasi kita saja. Kita. Gak jadi gue si bapak yang baik sekarang. Loh, mau bukti tanya sama anak-anak, tanya sama bini. Dia benar gak jadi bapak yang baik? Benar gak dia jadi suami yang baik? Amin. Berani saya ngomongnya karena dia pada gak ikut. Enggak, boleh telepon. Sorry, mereka mau ikut di sini. Apalagi dia bilang, aduh kalau ibadah di situ enaknya sarapannya berkelimpahan. Saya bilang udah enggak, sekarang gembala sama ibu gembalanya lagi diet. Amin. Amin. Oh iya ya, papa juga ya. Iya saya juga. Saya cuman pantang gula karbo. Cuman gak tahan ininya tuh. Keriputnya. Aduh. Belum selendang di sini. Belum selendang. Duh bleber-bleber tuh selendang. Ya tinggal nape body. Ya. Salam dari istri dan anak-anak saya. Haleluya. Amin. Nah oleh sebab itu. Saudara bapak yang baik saja. Amin. Saya harus jaga perkataan saya. Tahu memberi yang terbaik buat anak-anakmu. Sekalipun kamu gak mampu, kamu akan usahakan selalu beri yang terbaik. Sebelum mereka minta aja, saudara udah menyediakan dan menyelenggarakannya. Haleluya. Amin. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dia akan memberikan yang super terbaik. Otakmu tuh jangan cuma intan emas, perak dan berlian. Di surga gak ada yang begituan. Minta Tuhan emas 2 batang. Tuhan bilang lu minta sana. Di surga gak ada. Kau gali tuh gunung banyak. Haleluya. Di dunia surga gak ada. Kualitasnya jauh rendah banget saudara. Haleluya. Amin. Sehingga Tuhan berkata engkau berharga, engkau mulia, aku menebus engkau bukan dengan barang yang fana. Bukan intan emas, perak dan berlian. Tapi engkau ditebus dengan darah yang dari surga. Wih. Bilang sama sebelahnya, gue lebih dari berlian bro. Haleluya. Amin. Sorry. Makanya saya gak pernah pakai. Jangan tendensius ya. Kenapa? Karena sudah saya lah berliannya.
Amin. Waduh, bapak-bapak langsung geser. Tuh lo denger tuh mah. Tuh lo denger. Amin. Tuhan memberikan yang super luar biasa. Apa yang dia berikan? Roh Kudusnya. Wah. Saya bertahan sampai hari ini. Bukan cuma sekedar lahir baru. Tapi ada materai baptisan kuasa Roh Kudus yang menyertai. Sampai hari ini bisa bertahan sebagai hamba Tuhan. Gak berubah. Yang berubah cuma apa? Rambutnya doang kali. Gak apa-apa. Dicat-cat gak usah. Ya memang trademark saya udah begini. Kenapa begitu saya cat yang komplain siapa? Anak saya. Pak tolong begitu gue lahir gue udah lihat rambut lu udah beruban. Katanya gitu. Amin. Amin. Anak saya lahir udah beruban gitu. Jadi gak usah dicat-cat Pak. Ya mengucap syukur aja dengan apa ya. Selanjutnya saudara. Roh Kuduslah yang Tuhan ingin berikan kepada setiap kita. Nah Roh Kudus ini tuh yang mampu membuat kita bertahan hidup di dalam kebenaran. Nah untuk itu gak ada lagi lain. Bagaimana caranya? Karena dia ingin memberi, maka bagian kita cuman percaya, minta, menerima dengan iman. Haleluya. Amin. Gak perlu minta ditumpang tanganin saya. Kamu pikir saya agen Roh Kudus? Anda yang, karena kalau saya tumpang tangan mungkin saya yang mau, kamu gak mau. Amin. Tapi kalau kamu mau, haleluya. Kamu sekarang bisa minta langsung sama dia. Apa yang kamu minta, kamu percaya. Dasarnya percaya firman. Karena ada firman, maka Anda harus menerima. Haleluya. Dan izinkan dia memimpinnya. Mungkin dengan perkataan terima kasih, haleluya, bersyukur, haleluya, langsung saudara. Jadi tidak ada istilah saya dibaptis Roh Kudus ditumpang tanganin oleh pendeta Jeki. Nggak bisa. Anda lahir baru dipenuhi dibaptis kuasa Roh Kudus karena engkau sendiri yang minta kepada Bapakmu. Haleluya. Amin. Dan saya yakin dan percaya setelah itu terjadi, maka pasti terjadi sebuah kelahiran baru. Hidupmu buam. Terjadi perpindahan dari lama menjadi sesuatu yang baru, saudara. Kuasa hidup yang lama sekarang selesai. Sekarang memperoleh kehidupan kuasa yang baru di dalam hidupmu. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus enggak check in, check out. Dia permanen, always, forever. Selalu tinggal di tempat saudara. Sebab barang siapa yang mengikat dirinya dengan roh Allah, maka dia menjadi satu dengan Allah itu sendiri. Haleluya. Amin. Hendaklah ini menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita berkualitas. Perkataan kita perkataan yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangat baru. Kita tahu batasan-batasan, bercanda-bercanda yang gak penting, selesep bisa celup. Nah, supaya tidak ada keluar perkataan-perkataan yang sia-sia yang akan dipakai untuk setan untuk menghajar saudara sendiri. Sesungguhnya setan gak pernah punya kuasa dalam hidup saudara. Kecuali saudara berikan kesempatan kepada dia. Bilang mas sebelah, jangan kasih kesempatan kepada setan. Haleluya. Amin. Amin. Nah selanjutnya setelah kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus kita menjalani satu kehidupan yang baru. Apalagi yang harus kita kerjakan selanjutnya? Ya Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini Rasul Paulus yang mengatakannya kepada jemaat dan umat Tuhan di Roma. Janganlah kamu apa? Memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukuran masing-masing. Ukuran masing-masing. Berpikir sedemikian rupa. Berpikir sesuai dengan ukuran iman kita. Haleluya.
Jangan terlalu berlebihan. Kalau belum pantas kaya, udah jangan pengen kaya, norak lu ntar. Haleluya. Amin. Amin. Anda pasti prosper, pasti kaya, tenang aja. Cuma janji-janji doang. Ya itulah makanya gak kaya-kaya. Nggak komplain melulu sih. Mana. Perasaan mereka gak beriman, saya beriman. Kok mereka yang gak beriman kaya? Orang tanpa iman bisa kaya. Bisa sukses dan berhasil. Cuman sampai di situ aja. Selesai itu gak ada satupun yang bisa dibawa. Saya lagi mau nasihatin teman-teman saya yang rumahnya segede-gede gaban. Udah menjelang usia-usia. Saya mau nasihatin. Udah jual yang gede-gede, tinggal yang secukupnya aja. Karena siapa yang bisa membiayai nanti pembiayaan segede. Pembantu aja 10 orang. Ampun deh. Siapa yang mau bayar itu gaji? Nyari duit. Amin. Halo. Jadi kalau sekarang Anda orang bilang, ya ilah lu hidup lu sederhana banget. Puji Tuhan. Kesederhanaan itu buat kita bukan kutuk. Tapi itu tembok perlindungan. Amin. Tujuannya apa? Agar saudara terus mencari Tuhan. Dan dengan sederhana itu Anda punya kerendahan hati. Di mana ada kerendahan hati maka berkat datang. Udah sederhana, banyak ngomelnya, sombong lagi. Mau kemana lu? Darah Yesus. Aduh Tuhan. Jealous, envy dengan keberhasilan orang lain. Gimana? Bilang sama sebelahnya. Gua tahu siapa pelakunya di sini. Amin. Amin. Jadi tolong ya. Kita punya sudut pengharapan yang positif. Punya sudut pandang yang positif. Buat orang kita menderita. Enggak, itu tembok perlindungan buat kita. Amin. Ini masih sederhana. Loh, kalau perlu pagi siang sore semua ibadah datang terus. Coba kalau udah ada yang bukain pintu celendeng. Mau kemana kita? Bilang mas sebelahnya belum pantas lu. Amin. Tapi tenang. 10 menit lagi. Tapi tenang. Yakin dan percaya saudara, tembok perlindungan itu gak selamanya. Pasti dia akan angkat. Tembok Yeriko aja rubuh, haleluya. Amin. Namun kadar iman yang sama dengan siapa? Supaya rata menjadi imamat-imamat yang rajani. Kita semua merupakan anak-anak Allah yang terus berjalan makin menyerupai Kristus Yesus Tuhan. Maka iman kita tuh bukan kadar, bukan ukuran imanmu. Sehingga engkau menghakimi, mempunyai kejelasan, kecemburuan kepada keberhasilan orang lain. Ukuran iman kita tuh satu. Siapa? Gak ada di slide. Galatia 2 ayat 20. Coba kita lihat. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Yang diurapi ada di dalam aku. Wow. Punya roh keberanian. Gak lagi takut. Tapi punya kuasa. Kasih tertib hidupnya. Kalau badan so melebar ke kanan dan ke kiri. Jangan makan semuanya. Amin. Ada yang diurapi hidup. Saya menjadi pribadi yang berbeda. Casingnya masih sama. Dalamnya beda. Amin. Nah perbedaan dari dalam itu pasti akan terpancar. Dengan cara apa? Perkataan. Amin. Pengen tahu dia baik apa enggak. Ngomong manis habis itu injek jempolnya. Apa lu bilang? Awas ngubah. Ya itu jangan. Halo, keluar sendiri, bilang mas sebelahnya itu bukan lo, tenang aja. Ya, ada yang diurapi, saudara sadar ya,
Ada pengurapan Allah dalam setiap hidup kita. Saudara nggak perlu takut. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup. Engkau biji matanya. Rambut di kepalamu jika memang masih ada, terpelihara semuanya. Amin, tidak akan jatuh. Saya suka diledekin, rambut lu putih nggak apa-apa, yang penting masih ada di tempatnya. Amin. Amin. Ada urapan Tuhan dan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Haleluya. Amin. Percaya. Saya bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Waktu COVID tuh kita sekeluarga nggak dapet tuh. Bahkan September kemarin juga saya pergi ke Israel. September itu teman-teman yang dari Amerika, yang di Israel tuh baru dia pakai masker. Saya, pastor, you sakit enggak tuh? Kenapa pakai masker? Oh buka ya buka. Haleluya. Cuman saya kenanya dengan vaksin. Mana yang saya pilih? Pertahankan iman atau vaksin? Sedih nih. Saya kan mantan pecandu obat yang diputuskan obatnya sama Tuhan. Dan saya mengalami kesembuhan ilahi, kelahiran baru, baptisan Roh Kudus. Maka lihat, kesembuhan ilahi menjadi bagian dalam hidup saya. Tapi begitu perintah vaksin, saya udah gak mau, saudara. Cuman gencar semuanya, aduh. Akhirnya ya, saya vaksin juga. Begitu divaksin, body saya nolak. Auto tensi saya, nggak mungkin deh gue divaksin. Langsung dokter, tensinya tinggi banget. Dia takut gue juga takut jadi. Hati-hati bergaul, haleluya. Amin. 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 Takut juga, masa ini benar-benar sampai 3 kali. Mukanya stres, gue stres. Akhirnya dipaksakan sampai titik saya boleh divaksin. Begitu saya divaksin satu istora tepuk tangan. Saya bilang, lo kenapa tepuk tangan? Orang yang ke 5.000 gitu katanya. Ternyata ada target, haleluya. Nah akhirnya saya divaksin sampai 5 kali. Dan akhirnya surat vaksin masih tetap sih kepake. Karena September untuk berangkat ke Israel harus ada surat hijau dari Israel yang menandakan bahwa saya sudah divaksin. Nah surat vaksin itu juga bermanfaat. Tapi setelah itu apa? Karena waktu di tensi mukanya takut. Gue juga jadi takut. Kenapa? Darah tinggi. Bah, nyembur dia tuh. Darah tinggi. Jadi gimana? Harus minum obat seumur hidup. Waduh. Sedih kan? Sedih. Mantan pecandu obat, masa comeback deui menjadi ketergantungan obat. Cuman beda merek. Roh Kudus terus. Cuman lihat mental block. Aduh tinggi. Itu terus nempel mau aduh. Sehingga pertama fight gagal. Nah terakhir saya fight juga deh. Karena ada bisikan wahyu ilahi bahwa kuasa Tuhan itu ada. Untuk bisa menghadirkannya diperlukan cuman iman. Haleluya. Amin. Dan pada waktu saya ngerti itu saya bilang, Tuhan Engkau tidak pernah berubah. Dahulu sampai selama-lamanya. Kuasamu tetap nyata. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Sebab iman yang aku miliki sekarang adalah iman anak Allah. Siapa iman anak Allah? Yesus Tuhan. Berarti ada iman Yesus di dalam hidup kita. Kamu bukan Yesus. Haleluya. Amin. Tetapi iman Yesus pada waktu dia menjadi manusia. Iman itu juga tuh yang diberikan kepada kita sehingga kita disebut sebagai imamat-imamatnya yang rajani. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Begitu saya dapat hal itu maka saya katakan, setan langsung bilang, ntar lu mati Jack. Anak masih kecil-kecil, bini lu juga masih cakep aja. Tuhan cuman bilang, lu kira lu makan obat gak bakal mati. Waktunya mati lu mati juga Jeki, katanya gitu. Jadi saya makan obat saya mati, gak makan obat saya
Cuman bedanya saya nggak makan obat, saya beriman. Biarlah saya mati dengan iman. Pada waktu itu ada celedeng iman anak Allah. Putus obat darah tinggi. Yes, haleluya. Amin. I'm free. Lega gue. Amin. Muka juga keren lagi, mata nggak merah karena kena obat terus. Karena obat itu kan tidak organ-organ tubuh saya yang lain nggak perlu itu. Jadi malah sakit yang lainnya. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Milikilah iman anak Allah. Milikilah iman Yesus yang teduh di dalam segala situasi keberadaan. Yang sanggup mampu menghancurkan segala sakit penyakit. Ingat, engkau orang sehat yang melawan sakit penyakit. Anda bukan orang sakit apalagi penyakitan. Enggak. Di dalam Yesus Anda sehat. Jika ada sakit penyakit kelemahan tubuh, lawan dong. Haleluya. Tolak dong. Jangan mengasihani diri. Gue udah sakit nih. Lu udah sakit. Terlebih lagi anak gue belum kanterin bulanan. Makin sakit. Darah. Ya. Bu Loce biar denger nih. Haleluya. Ya tak? Lihat kita anak Tuhan yang punya kuasa. Nah sekarang yang kita perlu lakukan apa? Enggak ada lagi lain saudara. Belum? Masih ada waktu? Oke, selanjutnya slide yang tadi. Ingat ya, ada iman anak langsung apa? Setelah itu refleksi kita apa? Mengucap syukur dan bersorak. Ayat Lukas 17 ayat 16, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Siapa Samaria? Saya. Mantan preman, the outsider, sampah masyarakat. Tetapi pada waktu saya kusta secara rohani, saya datang kepada dia tidak tolak saya. Dan dia sembuhkan saya. Saya tidak pergi dengan kesembuhan saya. Tapi saya membawa kesembuhan saya untuk datang kepada sang penyembuh itu. Buat saya, kesembuhan itu mengantar saya kepada sang penyembuh itu. Haleluya. Amin. Apa artinya sembuh kalau kita nggak jumpa dengan sang penyembuh? Karena sekalipun kau sembuh, ntar juga maot juga. Haleluya. Tapi jika engkau ketemu dengan sang penyembuh, dialah hidup kita yang kekal. Haleluya. Amin. Dengan cara bagaimana? Tersungkur, sembah dia. Jangan ada Tuhan lain di dalam hatimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup kekal? Hidup kekal tiada lagi lain. Agar kita bisa mengenal bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Amin. Yang benar. Dan pengenalan kepada Tuhan yang benar itu hanya ada di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Sembah dia di dalam segala situasi kondisi keberadaan saudara. Di tengah kesesakan, di tengah pergumulan. Naik, kalau ada bisa main gitar, ambil gitar, naikkan pujian dan penyembahan. Haleluya. Amin. Pada waktu Anda muji dan menyembah Tuhan. Udah selipin dikit-dikit Tuhan sembuhin gue dong. Tapi tetap nyembah. Haleluya. Amin. Tetap nyembah Tuhan. Kontrakan tetap nyembah. Haleluya. Gak apa-apa di dalam penyembahan. Selipin segala kebutuhanmu. Selipin. Tuhan juga tahu. Haleluya. Amin. Dan di situ dikatakan waktu habis. Haleluya. Oh keluar lagi. Ada anugerah. Ya bersorak. Haleluya. Ini anugerah. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dalam Mazmur ingat ya kita imamat yang rajani. Berkata-katalah seorang kepada yang dengan Mazmur. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Hidup kita itu menjadi pujian. Anda tuh seperti suling. Hidupmu seperti suling. Di tangan peniup yang ahli. Dia tiup. Menghasilkan melodi, suara, harmonisasi surgawi. Wow. Hatimu penuh dengan pujian, haleluya, amin. Dan bersorak saudara. Kami ada persekutuan kecil.
Persekutuan tuh yang datang oma-oma, ama-ama, ama apak-apak. Yang kepahitan lah, yang kecewa lah, merasa diri nggak berdaya lah. Hati-hati ntar lo bakal tua. Amin. Merasa nggak berdaya, merasa dibuang anak. Aduh Tuhan. Itu tuh yang saya kumpulin semuanya. Jangan harap cien dari mereka. Karena Tuhan taruh di hati saya. Cek pulihin tuh yang begitu. Oma-oma. Tuhan, kok Tuhan kasih saya pelayanan penjara oma-oma. Penjara opa-opa. Bu yang keren-keren dikit kek. Karena yang keren-keren udah banyak yang mau. Di situ jarang. Oh iya dah. Ya kan? Nah oma-oma tuh kita ajak pujian penyembahan. Dalam 1 bulan 1 kali itu ada ibadah pujian penyembahan. Nah waktu pujian penyembahan saya cuma bilang Mas bersorak ya. Begitu pujian penyembahan mereka bersorak itu krotok. Haleluya. Itu. Dia teriak oma haleluya. Haleluya. Gigi palsu mental. Haleluya. Coba lihat teriak. Apa yang terjadi? Imunnya naik saudara gitu. Amin. Jadi tolong nanti kalau di sini jangan suka jaim. Kalau pemimpin pujian, ayo haleluya. Di belakang perlu cheerleader. Saya berdua dengan Ibu Gembala jadi cheerleader buat saudara. Kalau lo sampai nggak begini-begini juga kelewatan lo ya. Amin. Anda kalau berani duduk depan, kalau pujian penyanyi harus ekspresif loh. Betul? Anda harus haleluya. Teriak kalau perlu, haleluya, nggak apa-apa. Yang penting di gereja, kalau di luar jangan. Ntar datang Satpol PP. Amin, ada kuasa di dalam pujian. Bersorak saudara. Itu saya tahu banget tuh kalau saya udah ini. Haleluya. Itu saya bilang. Dia gak berani dekat sama saya. Senjatanya digunain. Efraim Jojo tanya itu papa kenapa? Ya hati bapak lumer sama anak. Amin. Bapak yang saya kasih dah, ayo bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih lagi pujilah dia. Karena semua kebaikan dalam hidup kita. Amin. Dengar baik. Anugerah Tuhan gak akan pernah batal dalam hidup kita. Masa-masa sukar dalam hidupmu Tuhan sedang proses Anda. Karena untuk waktu ke depan dia beri yang terbaik buat saudara. Amin. Percaya di waktu yang ke depan sesuatu yang sangat amat luar biasa. Kehendak Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup saudara. Namun untuk itu karena dia mau pakai kita. Kalau kita gak rendah hati gak bisa. Amin. Kalau kita rendah hati maka Tuhan bisa pakai kita. Tujuannya apa sih? Kesukaran, kesulitan. Tuhan gak pernah merancangkan. Karena kekerasan hati saudara saja. Ingin tergesa-gesa. Yang akhirnya menghasilkan kerugian. Tapi Tuhan tetap batasi. Buat Tuhan aduh. Terlalu mudah untuk merubah preman jadi pendeta aja bisa. Amin. Apalagi cuman hal-hal yang bersifat dunia. Saya lupa tadi pakai jas. Tadinya pakai ini juga karena semua pakai ini semua. Baju biasa. Begitu masuk dingin baju saya kan tipis. Wah saya ke mobil deh ambil jas. Begitu ambil jas kan lupa itu. Sapu tangan. Kenapa? Gue pakein tisu aja. Halo, sama gak sama yang lain? Amin. Bilang sama sebelahnya, ide-ide cemerlang menyertai hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya selesai, Pastor. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu tertanam dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami menjadi manusia yang baru, kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami punya iman Kristus dalam hati kami. Maka kami akan menaklukkan dan kami akan berkuasa di atas muka bumi ini Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati Om Jeki, Engkau memberkati pelayanan, Engkau memberkati keluarganya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan di situ. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Apapun yang kami berikan, kami tahu itu mempermuliakan nama-Mu. Lahir dari hati kami yang mengasihi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman yaitu minggu depan tanggal 23 ibadah hanya 3 kali. Jam 9, jam 11, dan yang ketiga jam 14.30. Saya ulang sekali lagi, pada tanggal 23 ibadah menjadi 3 kali yaitu jam 9, jam 11, dan jam 14.30. Kita akan memberikan yang terbaik. Hari ini ada 2 kali persembahan, yaitu persembahan umum dan juga persembahan diakonia. Nyanyi lagi satu lagu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari katakan besar anugerah-Mu
Kami yang datang dalam keadaan sakit, kami pulang, kami sudah sembuh. Kami yang datang dalam keadaan berbeban berat, kami pulang, kami dibebaskan. Bahkan kami datang yang kami putus pengharapan, kami pulang, kami punya pengharapan yang baru. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang Engkau perbuat dengan tanganmu mendatangkan keberhasilan. Bahkan kesetiaan yang ajaib, kesetiaan yang sempurna. Menyertai saudara mulai dari hari ini. Bahkan ketika dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini sama-sama kita katakan Amin. selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.